Halo Sobat Kelana, pada video ini kita akan menapak tilas ke salah satu pura tertua yang juga menjadi objek wisata favorit di Bali, yaitu Pura Goa Gajah Gianyar. Pulau Bali telah lama menjadi salah satu destinasi wisata yang populer di dunia. Sebagai destinasi wisata, Pulau Bali tidak hanya memiliki keindahan alam, tapi juga menawarkan banyak keindahan arsitektur serta keunikan budaya. Keberadaan pura di Pulau Dewata Bali dengan arsitektur yang sangat khas dan lokasinya di tempat yang tidak biasa, menjadikan pura memiliki daya tarik untuk wisatawan kunjungi saat liburan ke Bali. Saat Sobat Kelana berlibur di Pulau Bali, maka akan menemukan banyak pura yang menjadi destinasi wisata menarik untuk dikunjungi. Beberapa di antaranya seperti Pura Luhur Uluwatu, Pura Besaki, Pura Lempuyang Luhur, Pura Tanah Lot, Pura Ulun Danu Beratan Bedugul, dan masih banyak lagi yang lainnya. Salah satu pura di Bali yang sangat terkenal sampai ke mancanegara adalah Pura Goa Gajah. Mungkin sebagian dari Sobat Kelana sudah pernah mendengar atau berkunjung ke objek wisata Pura Goa Gajah. Keindahan alam yang berpadu dengan mahakarya arsitektur Pura Goa Gajah menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Pura Goa Gajah berlokasi di Desa Bedulu, Kecamatan Blabatu, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Jaraknya sekitar 27 km ke arah utara dari pusat kota Denpasar. Jika Sobat Kelana berangkat dari kawasan Kuta, perjalanan menuju lokasi dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 1,5 hingga 2 jam perjalanan. Fasilitas penunjang destinasi wisata Pura Goa Gajah bisa dikatakan sangat lengkap. Koridor menuju kompleks pura terlihat jajaran kios baik yang menawarkan souvenir, pakaian, penukaran uang asing hingga resto dan kafe. Toilet juga tersedia cukup banyak. Kawasan parkir di objek wisata Pura Goa Gajah sangat luas. Wisatawan yang membawa kendaraan dapat memarkirkan kendaraannya dengan nyaman. Pura Goa Gajah terletak tepat di sisi timur Sungai Petanu. Berdasarkan catatan sejarah, situs Goa Gajah merupakan tempat suci sebagai pusat kegiatan agama Hindu dan Buddha pada masa pemerintahan dinasti Warmadewa dari abad ke-10 hingga abad ke-14 Masehi. Berdasarkan atas temuan data arkeologi yang ada di situs Goa Gajah, tidak satu pun prasasti yang menyebutkan secara langsung nama Goa Gajah. Namun, prasasti Songan tambahan yang dikeluarkan oleh Raja Sri Marakata berangka tahun 1022 Masehi dan prasasti Cempaka yang dikeluarkan oleh Raja Sri Mahaguru berangka tahun 1324 Masehi. Keduanya menyebutkan nama Gajah. Kemudian prasasti Dawan yang berangka tahun 1053 Masehi dan prasasti Pandak Badung yang berangka tahun 1071 Masehi menyebutkan tempat suci Antakunjara Pada, di mana kata kunjara berarti gajah.
Adapun nama Luwa Gajah dan juga Badahulu pertama kali disebut dalam karya sastra Kakawin Negara Kertagama yang disusun oleh Empu Prepanca pada tahun 1365 Masehi. Nama tersebut tercantum dalam Pupuh 14 Sloka 3 yang menguraikan wilayah-wilayah di sebelah timur Jawa yang mengakui kekuasaan Majapahit. Lua atau luah atau loh berarti sungai, sehingga Luwa Gajah mengandung arti sungai gajah. Penyematan kata lua atau sungai ini kemungkinan merujuk pada sungai yang terletak di depan candi yang sekarang dikenal dengan nama Sungai Petanu. Penamaan Goa Gajah mungkin berasal dari pahatan wajah raksasa di atas mulut goa yang dianggap menyerupai muka gajah. Sumber lain menyebutkan bahwa nama itu disebabkan oleh adanya arca Ganesha, dewa berkepala gajah, di salah satu ceruk dalam goa. Situs yang sudah berdiri sejak masa pemerintahan dinasti Warmadewa ini terbagi menjadi dua area di utara dan selatan yang dibatasi oleh parit. Menurut peninjauan pada arsitekturnya, kompleks sebelah utara menunjukkan tanda-tanda siwaistis dengan bukti adanya trilingga dan patung Ganesha di dalam goa. Bagian ini merupakan tempat umat Hindu melakukan persembahyangan. Sementara sebelah selatan, yang disebut Tukat Pangkung bercorak Buddhis, dengan keberadaan reruntuhan stupa Buddha berbentuk payung, bersusun 13, dan stupa bercabang 3 yang dipahat di batu besar. Pada masa lampau, dua kompleks ini digunakan oleh pendeta Siwa dan Buddha dalam satu periode dan menunjukkan bahwa kedua agama dapat hidup berdampingan di sana. Goa Gajah juga digunakan sebagai tempat semedi oleh para pendeta, yogi, dan raja-raja. Kompleks bagian utara berpusat pada sebuah candi, goa yang dikenal sebagai Goa Gajah. Goa ini dipahatkan pada batu padas keras yang menjorok keluar sejauh 5,75 meter dari dinding batu tersebut. Berukuran tinggi 6,75 meter dan lebar 8,6 meter. Permukaan goa menghadap ke arah selatan, berhiaskan motif daun-daunan, batu karang, raksasa, kera, dan babi. Di tengah-tengah relief tersebut terdapat lubang mulut goa dengan ukuran lebar 1 meter dan tinggi 2 meter. Di ambang mulut goa terdapat pahatan muka raksasa dengan mata bulat besar melirik ke arah kanan. Rambut dan alisnya tampak kasar, hidung besar, bibir atas dengan sederetan gigi tepat berada di atas lubang goa. Pada dinding timur goa terdapat dua baris tulisan berbunyi Kumon dan baris bawah Sahya Wangsa, yang jika menilik bentuk hurufnya diduga berasal dari abad ke-11. Lorong dalam goa berbentuk seperti huruf T. Setelah masuk beberapa meter ke utara, terdapat lorong yang melintang pada arah barat-timur. Lorong yang membentang dari timur-barat itu berukuran panjang 13,5 meter, lebar 2,75 meter, dan tinggi 2 meter. Pada dinding utara dari lorong yang melintang itu terdapat 7 buah ceruk. Salah satu ceruk itu berhadapan dengan jalan masuk goa dan merupakan ceruk yang terbesar dengan ukuran tinggi 1,26 meter, kedalaman 1,35 meter, terletak 0,7 meter dari permukaan tanah. Di dalamnya terdapat fragmen arca raksasa dan fragmen arca Siwa. Pada kedua ujung lorong yang melintang itu juga terdapat ceruk.
Ceruk di ujung timur berisi Trilingga dan ceruk di ujung barat berisi arca Ganesha. Di depan Goa Gajah terdapat beberapa arca kuno yang menggambarkan Hariti, Ganesha, dan raksasa. Tokoh Hariti dalam kisah Buddha dikenal sebagai tokoh yang berkarakter jahat dan senang memangsa anak-anak. Akan tetapi setelah belajar agama Buddha, ia berubah menjadi penyayang anak-anak. Patung tersebut melukiskan Hariti bersama masing-masing 3 anak di sebelah kanan dan kirinya, dan 1 anak di pangkuannya. Dalam dongeng-dongeng Bali, Hariti lebih dikenal sebagai Meng Berayut atau Nini Berayut dalam tradisi Jawa. Satu kompleks pemandian atau petirtaan terdapat di muka Goa Gajah agak ke sebelah bawah. Pemandian ini tersusun dari 3 kolam pemandian suci yang berjajar utara selatan dengan 6 arca berpancuran di tepinya. Masing-masing pasangan arca terdiri dari 1 arca Vidyadhara atau bidadara, diapit oleh 2 arca Vidyadari atau bidadari, tegak menghadap 1 kolam besar. Arca di tepi kolam yang tengah telah hilang atau belum ditemukan. Kemungkinan adalah arca Ganesha berpancuran yang didapati menghias pinggir mulut goa. Arca-arca bidadari dan bidadara ini berdiri di atas lapik teratai atau Padma. Padma adalah simbol alam semesta, istana Hyang Widi, sedangkan di tengahnya terletak arca Widyadhara. Hal ini berdasarkan konsep Saptanadi, 7 sungai suci Hindu yaitu Gangga, Sindhu, Saraswati, Yamuna, Godavari, Sarayu, dan Narmada. Sedikit jauh dari kompleks bagian utara terdapat kompleks bagian selatan yang terletak di suatu jurang atau lembah yang dikenal sebagai Pukat Pangku. Area ini berbentuk lembah pura Patapan dan di sini tersimpan arca Buddha. Di lembah ini terdapat peninggalan kuno berupa suatu relik besar yang telah runtuh ke dasar lembah, yang kemungkinan dahulunya adalah bagian dari suatu candi tebing. Status situs Goa Gajah sekarang merupakan living monument yang berfungsi sebagai tempat kegiatan keagamaan dan masyarakat menyebutnya sebagai Pura Goa. Sekian perjalanan Suara Kelana kali ini di Pura Goa Gajah Gianyar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share sebanyak-banyaknya ya. Tetap sehat, tetap semangat, supaya kita bisa terus berkelana.